kita juga harus pede dengan skill kita ataupun knowledge kita. Proaktif aja sama kesempatan, siapa tahu kesempatannya ada. Betul. Jadi kita nggak harus nunggu kita siap, tapi selama kesempatan ada, langsung aja masuk ke situ. Atau kita yang cari kesempatan itu. Kita juga jangan cari. nunggu kayak disodorin kesempatan itu ke kita. Ini tuh hal yang harus aku syukurin banget, aku nggak boleh sia-siain, dan aku juga harus terima kasih ke orang-orang yang udah ngebantu aku sampai di titik ini. Jadi sedih ya. Ya, kita sebagai leader kan nggak cuma ngembangin diri kita sendiri, tapi kita mengembangkan potensi orang lain juga. Ketika orang lain itu udah sadar potensinya, mereka juga berkembang gitu. Itu menurut aku juga kayak momen yang wow sih. Ternyata sejauh ini kita udah ngelangkah gitu. Jadi ya kita bisa. Berarti ke depannya juga kalau ngadepin kesulitan kita juga insya Allah bisa gitu ya. Dan harus saling support. Dan ini adalah director pertama ya. Kayaknya dia spesialis sebagai yang pertama deh. Aku ingin lebih banyak lagi woman yang masuk ke dunia teknologi, dan juga lebih banyak lagi woman yang jadi pemimpin gitu. Dengan program Silistek ini, aku percaya kita akan lebih banyak melihat hal-hal seperti itu. Kalau misalnya nih ada perempuan muda yang pengen menjadi leader di luar sana gitu ya, sebenarnya apa sih skill yang mungkin masih perlu dilatih lah? Biasanya kan walaupun perempuan tadi ada kelebihannya, pasti juga kita ada skill yang harus kita latih juga gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Ika apa sih skill yang masih perlu dilatih untuk para calon leader perempuan di dunia teknologi gitu? Oke. Yang pertama, kita kan ibaratnya kalau perempuan tuh sering banget ngobrol gitu ya. Kita tuh lebih sering diskusi. Nah, gunakan poin itu untuk melakukan storytelling buat ngasih tahu case-case ke orang yang non-teknikal. Jadi kita bisa bawa pendekatan kita sering ngobrol ini dengan kita di dunia pekerjaan gitu. Jadi kita coba jelasin pekerjaan kita ke orang-orang yang non-tech. Atau kayak kita jelasin cyber security ke anak-anak sekolah misalnya. Itu kan ibaratnya kayak kita butuh storytelling yang tepat sesuai dengan audiens gitu ya. Kita bisa pakai kelebihan kita yang suka ngobrol untuk membicarakan hal-hal kayak gitu. Kemudian skill lain yaitu networking. Nah, ini yang aku rasa butuh banget sih, apalagi dengan sejak gabung ke Isaka itu tuh kayak wah, kebuka banget gitu ya buat networking, jadi bisa kenal Mbak Im, kenal yang lain juga dan sebagainya. Itu skill yang menurutku penting juga, karena kalau misalkan kita mau semakin maju, kita mau terbuka juga pikirannya, kita juga butuh yang namanya networking. Kita kenalan dengan banyak orang, kita tahu karakteristiknya beda-beda, backgroundnya beda-beda, dan kita bisa belajar dari sana gitu loh. Itu akan sangat guna banget sih. Tapi menarik ya tadi ngomongin soal network itu emang penting banget gitu. Tapi gimana sih caranya network sebagai seorang perempuan di tengah-tengah para laki-laki gitu? Karena jujur ini tricky ya. Menurut saya kayak saya canggung dulu kalau misalnya, aduh datang ke conference isinya cowok semua terus duduk di mana ya? Bahkan sekedar duduk aja bingung mau duduk di mana gitu. Gimana, ada tips nggak untuk dibagi ke teman-teman yang perempuan yang pengen networking di antara laki-laki gitu? Oke, menurutku yang pertama, ya kita mulai aja dulu gitu lah. Kita kenalan aja, gitu, kita nggak usah mandang gender baik perempuan baik laki-laki, tapi kenalan aja. Dan kalau misalkan emang nyambung gitu ya, pasti nanti akan dapat suatu bahasan yang kita akan lanjut terus, kayak gitu. Kemudian, kita juga harus pede dengan skill kita ataupun knowledge kita. Ketika emang kita pede dan kita bisa show itu, ya udah kita gak usah takut gitu untuk bangun suatu network. Kemudian mungkin kita juga bisa join komunitas. Nah, ini tuh yang aku rasain banget sih. Jadi sejak join Isaka gitu ya, beneran kebangun network tambahan aku yang selain di circle yang mungkin itu aja sebelumnya gitu kan. Misalkan kayak kita di suatu company, orang-orangnya pindah terus masuk ke company lain, kan ujung-ujungnya kayak kenal dia lagi ataupun temennya dari dia gitu ya. Tapi ketika kita join komunitas, kita bisa ketemu yang datang dari whole different world istilahnya. Kita bisa kenal sama yang, oh levelnya udah sampai sini nih ternyata. Terus, oh ternyata ini dari company yang ini. Oh ternyata itu domainnya aku belum tahu sama sekali misalkan gitu. Jadi kayak kita ya udah ikut-ikutan aja komunitas dan kita coba saling kenal ke anggota yang lain juga. Dan nanti bisa juga nih networking dengan join Isaka gitu kan. Join Isaka dan juga ikutan program Silistek. Oke, menarik banget, menarik. Ya, tadi tipsnya menarik banget ya. Jadi teman-teman yang mau network di luar sana, pokoknya mulai aja. Dan kita nggak tahu ya dari obrolan kita yang mana yang akhirnya nanti kita bisa ternyata bisa jadi teman akrab, bisa jadi sahabat ya. Karena ya
banyak kok orang yang ternyata sangat terbuka menerima persahabatan gitu ya. Betul. Ya, gitu. Bahkan kayak mungkin di LinkedIn kali ya. Kalau misalkan kayak kita tertarik ke suatu domain, terus kita merasa, oh si Pak ini bagus banget nih buat ngajarin kita, ataupun mungkin ngasih kita insight. Connect aja, udah nggak apa-apa. Coba chat aja, nggak apa-apa, dibalas, syukur. Dan justru itu jadi bangun komunikasi lebih lanjut gitu kan. Yeah. Itu akan valuable banget sih. Jadi selain networking yang offline, kita juga bisa online nih via LinkedIn tadi. Aku lagi coba kayak gitu juga sih, Maya. Ya ini lucu, pede aja ya ternyata. Pede aja. Oke, tapi kalau kita ngomongin juga sebagai perempuan, kadang kalau kita jadi salah satu leader di dunia teknologi ini, pasti ada masa-masa di mana kita jadi satu-satunya perempuan di sebuah ruangan. Kayak ya, atau sangat sedikit lah perempuan yang ada di ruangan tersebut. Nah, how do you find your voice gitu? Bagaimana sih cara kamu tetap bisa terlihat, bisa bersuara di dalam ruangan tersebut gitu? Gimana caranya? Bisa di-share nggak? Oke. Tadi mungkin jawabannya agak similar juga untuk salah satu aspek. Kita pede dengan skill dan knowledge kita dulu. Kalau kita pede, mau itu ke laki-laki ataupun perempuan, kita tetap akan bersuara gitu kan. Karena kita udah nggak bahas gender atau hal-hal lain, tapi lebih ke kita ingin suara kita didengar, kita ingin skill ataupun knowledge kita itu kelihatan. Ya udah, kita langsung kasih tahu aja input kita seperti apa dan sebagainya. Dan selain itu bisa juga dibantu dengan kita punya ally. Ibaratnya kayak kita punya teman yang laki-laki juga yang bikin kita merasa tetap aman walaupun kita wanita sendiri, tapi dia juga bisa bikin kita merasa aman buat ada di lingkungan yang lebih banyak laki-lakinya gitu. Kayak kita punya teman gitu. Ketika kita punya teman kan biasanya kayak lebih nyaman untuk gabung-gabung lagi ke suatu kumpulan orang gitu kan. Dan di sana aku ngerasa penting buat kita juga punya ally itu sih. Perjalanan ini pasti nggak mudah ya, buat menjadi anomali di tengah-tengah dunia teknologi gitu. Nah, ketika hari-hari sulit itu, apa sih yang membuat mereka tetap termotivasi dan tetap grounded gitu dalam menjalani hari-harinya? Oke, jadi kalau boleh cerita, aku pasti akan mikirin lagi dulu masa-masa aku yang paling bikin aku teringat, masa-masa aku masih struggling banget ketika aku kuliah dan awal-awal kerja gitu. Pas aku kuliah, itu aku kan dapat beasiswa ya. Jadi dari sekian limitation aku miliki, aku belajar tentang sistem informasi dan sebagainya, dan aku merasakan beasiswa itu membuka peluang gitu ya. Akhirnya aku bisa masuk ke dunia teknologi. Dan aku belajar banyak hal yang masih aku dulu juga nggak ngerti gitu. Ngoding tuh ngapain sih? Terus ini tuh susah banget. Aku juga struggling belajar statistik dan sebagainya. Kemudian awal aku kerja pun kan juga, ya itu aku masih banyak hal yang nggak ngerti. Dan nggak punya mentor yang pribadi juga gitu kan. Jadi mungkin awal-awal kerja itu yang jadi hal-hal yang aku look back lagi. Aku coba ingat-ingat lagi ketika dulu aku struggling buat dapet kerjaan misalnya, terus aku struggling buat bisa lulus misalkan kayak gitu ya. Jadi aku coba lihat lagi perjuangan aku dan siapa yang ada di sana ketika aku masih merintis gitu. Aku coba lihat lagi kayak ke keluarga ataupun ke support system lainnya. Jadi itu hal yang bikin aku tetap grounded. As in, aku coba lihat sebelumnya aku kayak gimana, sekarang aku kayak gimana, kan kayak kita tahu gapnya gitu ya. Sampai aku di titik ini tuh nggak cuma perjuanganku sendiri, tapi pasti didukung oleh banyak orang juga. Ya aku coba lihat apa yang udah orang lain lakuin juga gitu loh buat aku. Terus dengan apa yang udah aku capai kan tentunya aku tetap harus bersyukur gitu kan. Jadi coba bandingin ke diri sendiri di masa yang lampau dan aku melihat, wah ini tuh hal yang harus aku syukurin banget, aku nggak boleh sia-siain, dan aku juga harus terima kasih ke orang-orang yang udah ngebantu aku sampai di titik ini. Jadi sedih ya? Ya, karena ya perjuangan kita pasti nggak mudah dan ada orang-orang di belakang kita ya. Dan mungkin biasanya orang kan lihatnya cuman tadi ya highlights-nya ketika kita udah sampai sini gitu. Padahal kalau kita trace back lagi banyak banget ya perjuangan-perjuangan masa lalu. Saya jadi, soalnya tadi pas Mbak cerita, saya kayak kepanggil lagi memori berjuang-berjuangnya dulu gitu. Kayak, oh ya ternyata sejauh ini kita udah ngelangkah gitu. Jadi ya kita bisa, berarti ke depannya juga kalau ngadepin kesulitan kita juga insya Allah bisa gitu ya. Dan harus saling support. Oke, tapi sepanjang perjalanan ini nih,
sebagai seorang leader perempuan di dunia teknologi, apa sih momen yang paling rewarding, momen yang paling membuat hati senang, momen yang paling menghangatkan hati gitu? Apa sih kira-kira rewarding momennya? Oke, kalau jadi leader, yang bikin aku senang tuh ketika aku bisa bikin tim aku juga berkembang. Dalam artian, mereka yang tadinya mungkin butuh arahan, jadi udah bisa mandiri sekarang. Terus kayak mereka yang tadinya nggak pede, wah sekarang lebih pede pada aku bahkan gitu ya. Atau mereka yang tadinya nggak percaya sama result yang dihasilkan, ataupun nggak percaya sama ya tadi kemampuan mereka sendiri gitu. Bahkan sekarang banyak yang jauh lebih hebat daripada aku. Itu kayak, wah ternyata enak ya kayak punya sesuatu yang dikembangkan gitu. Dalam artian, kita sebagai leader kan nggak cuma ngembangin diri kita sendiri, tapi kita mengembangkan potensi orang lain juga. Ketika orang lain itu udah sadar potensinya, mereka juga berkembang gitu. Itu menurut aku juga kayak momen yang wah sih. Aku jadi melihat lebih banyak lagi orang-orang yang semakin berkembang tadi dan semakin percaya diri ataupun mereka jadi leader masa depan. Menarik, dari tadi jawabannya bikin haru. Karena udah ketawa tadi kita di Oh iya, episode tadi ketawa-ketawanya, sekarang itu beda-beda. sekarang adalah kita episode terharu-harunya gitu ya. Tapi melihat perkembangan dari zaman, perkembangan dari teknologi juga gitu, Mbak Ika ngelihatnya ke depan bakal gimana sih perempuan di dunia teknologi ini dalam mungkin 5-10 tahun ke depan tuh bakal gimana sih? Akan lebih banyak atau enggak, lebih banyak leadernya atau enggak gitu, kira-kira bakal kayak gimana sih? Oke, kalau gue sih pribadi optimis ya. Kita ngeliat tuh akan lebih banyak perempuan yang menjadi leader nanti, ataupun perempuan yang masuk ke dunia teknologi. Apalagi sekarang tuh semakin banyak komunitas yang tujuannya sama, woman empowerment. Kita coba woman support woman gitu ya. Misalkan komunitas itu seperti Women in Cyber Security atau IWCS, itu tuh kan contoh komunitas yang beneran mensupport bagaimana untuk seseorang wanita kita bisa masuk ke dunia teknologi, supportnya seperti apa, ada mentorship, awareness dan sebagainya, sampai nanti dia bisa jadi leader gitu. Selain itu juga kita bisa giving back juga ya sebagai wanita. Misalkan, aduh aku nggak expert di IT nih, tapi aku pengen giving back, ya aku bisa menjadi mentor yang memberikan awareness ke masyarakat lebih luas. Jadi kayak akan lebih banyak wanita-wanita yang percaya dengan kemampuan dirinya, dan pada akhirnya dia juga bisa jadi leader dengan support system yang mendukung. Amin. 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 Kita pengen ya lihat lebih banyak leader Pengen perempuan. banget. Jadi semakin banyak kan juga banyak yang bisa di look up tuh gitu. Kayak sekarang, oh gak sih, karena Mbak Ika pernah di Goto. Jadi salah satu perempuan Indonesia yang aku kagumi di dunia teknologi, khususnya leadership di dunia teknologi, Kristal Wijaya. Oke. Maksudnya aku ngeliat kayak, oh sekarang woman in data science punya seseorang to look up to gak sih? Kayak, oke, Kristal Wijaya gitu. Ya gak sih, jadi akan semakin banyak orang-orang yang kayak gitu, dan itu semoga jadi energi positif juga yang nular ke perempuan-perempuan lain gitu. Amin. Jadi mereka udah tahu siapa yang mau mereka teladani gitu ya. Betul. Dan mereka jadi mungkin dapat insight juga. Kalau mau ke seperti Mbak Kristal, terus kayak gimana sih? Iya, tuh. Tambah keren loh dia. Keren banget emang. Keren banget. Nggak paham. Keren banget. Dan aku salah satu cerita dia yang ngajarin aku banget adalah gimana dia proaktif untuk menghubungi Gojek kalau dia pengen kerja di Gojek. Gimana tuh Mbak? Iya, jadi Mungkin dia share. email ke HR, kalau nggak salah nih ya ceritanya, dia email ke HR-nya Gojek karena dia melihat growth-nya Gojek, dan ini kayak interesting case tadi yang menurut dia sangat interesting gitu. Jadi dia email ke HR-nya Gojek pengen pulang ke Indonesia dan bergabung gitu, if there is an opportunity gitu, semacam kayak gitu. Dan itu mengubah cara aku berpikir bahwa, oh karena kita sebagai perempuan ngerasa kayak lebih nunggu gitu, lebih nunggu kesempatan datang ke kita. Tapi ternyata kayak dari case-nya Kristal itu aku ngelihat, oh iya ya, proaktif aja sama kesempatan, siapa tahu kesempatannya ada. Betul. Jadi kita nggak harus nunggu kita siap, tapi selama kesempatan ada, langsung aja masuk ke situ. Atau kita yang cari kesempatan Iya, itu. kita juga Jangan cari. nunggu kayak disodorin kesempatan itu ke kita gitu. Karena aku di raise dengan culture yang menunggu gitu. Maksudnya sebagai perempuan kita tuh kayak nunggu aja, kamu nanti dikasihnya apa gitu loh, semacam kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak, oh iya ya, ternyata kita bisa loh lebih proaktif memperjuangkan nasib kita sendiri gitu. Ini insight juga buat aku sih Mbak. Thank you.
Ya, karena proactivity itu menurut aku salah satu insight yang sangat-sangat penting gitu. Dari beberapa temen juga aku dikasih tahu, kamu lebih proaktif dong. Jangan kayak nunggu, terus kayak misalnya ngomong pun harus nunggu ditunjuk gitu. Tau gak sih? Nah, sebagai perempuan tapi rasanya emang lumrah kita menunggu gitu loh. Tapi ternyata enggak, kita bisa memperjuangkan nasib kita sendiri. Dan harus latihan ya Mbak ya. berarti ya. Oke, kita lanjut ya. Tapi kalau kita pengen nih lihat lebih banyak perempuan di dunia IT, di dunia teknologi, cyber security, AI, transformasi digital, di mana sih kita harus mulai? Kalau misalkan kita mau lihat lebih banyak lagi perempuan di bidang cyber security, AI dan sebagainya, kita bisa ikutin Selitek jargon ya, ada engage, empower, elevate. Jadi engage ini kita lebih coba paparkan sedini mungkin gitu ya untuk para perempuan, ayo masuk ke dunia teknologi. Terus kita ada potensi karir di mana aja gitu. Dan kalau misalkan mau jadi leadership, ini loh tokoh-tokohnya kayak gitu. Terus empower. Untuk para wanita, kita empower mereka dengan skill development program yang sesuai. Kalau misalkan mereka butuh communication skill misalnya, ya udah, itu resource-nya di mana? Atau mereka butuh knowledge untuk sisi technical, resource-nya di mana? Atau mereka butuh mentor misalkan, kayak gitu. Terus elevate. Ini ngasih kesempatan gitu untuk para perempuan, ayo ini ada kesempatan naik. Atau kayak tadi Mbak Iyim bilang, proaktif. Nah, jadi elevate ini juga masuk nih ke konten proaktif tadi. Kita coba cari celah ataupun potensi kesempatan gitu ya, di mana kita bisa nanti elevate di sisi itu. Oke, menarik. Karena kita pengen lihat lebih banyak perempuan di dunia teknologi ya ke depannya. Jadi Pastinya. ya, semoga apa yang Selitek lakukan dan juga kita lakukan ya sih. Kayak podcast ini semoga juga bisa menginspirasi perempuan-perempuan untuk ya lebih semangat lagi untuk berkembang di dunia teknologi. Tapi Mbak Ika, sebenarnya ya di tengah kesibukanmu sendiri yang sudah sibuk itu, apa sih yang masih memotivasi Mbak Ika untuk masih mau championing gender equality atau women empowerment ini atau women leadership lah. Isu-isu ini kenapa sih Mbak Ika masih mau bergerak untuk berkontribusi gitu ya? Sementara kamu nggak ngapa-ngapain juga bisa loh. Kayak busy with your life, busy with your work, itu bisa loh. Tapi why you choose to mendedikasikan waktumu untuk ada di Aisaka Indonesia, khususnya untuk isu kepemimpinan perempuan di dunia teknologi? Oke. Karena ketika aku melihat lebih banyak perempuan yang jadi berani gitu untuk bersuara, lebih banyak perempuan yang bisa untuk memimpin, aku senang lihatnya. So aku senang kayak contoh ya, tim member aku juga lebih grow gitu, dan dia perempuan, dan dia tahu limitationnya di mana, cara solve-nya gimana. Itu aku senang banget lihat yang kayak gitu. Gimana kalau itu bisa diperluas lagi? Gimana kalau perempuan-perempuan lain yang emang punya limitation yang sama, ternyata tahu, oh solve-nya ternyata bisa dengan cara kayak gini loh, oh ternyata kita mungkin butuh career break sebentar, misalnya gitu. Terus kita gas lagi setelah itu, misalkan gitu. Jadi kita coba berikan lesson learn dari yang pernah dialami orang-orang lain ke para perempuan ini. Dan semakin banyak perempuan yang nantinya bisa berhasil, aku tuh merasa perjuangan itu layak buat diterusin gitu, buat generasi berikutnya, biar mereka juga dapat inspirasi. Perempuan tuh bisa banget buat memimpin di dunia teknologi. Caranya gimana? Nah, kayak gini nih caranya, gitu. Jadi kita bisa menginspirasi generasi berikutnya juga. Karena pengen banget dong, pasti nanti ketika Mbak Iyim datang ke conference, lebih banyak lagi tuh wanita di mejanya, biar nggak bingung duduk di mana gitu ya, contohnya. Iya. Berharap banget sih. Tapi kalau misalnya ada nih perempuan muda, atau imagine diri kita versi lebih muda lagi gitu ya. Kalau kita harus ngasih advice ke orang tersebut gitu, yang pengen berkarir dari dunia teknologi ini, kira-kira apa ya advice yang pengen Mbak Ika kasih ke orang tersebut gitu? Oke. Yang pertama, terjun dulu aja, learning by doing aja. Salah nggak apa-apa, kalian berhak salah gitu. Semua orang berhak salah. Namanya juga manusia gitu kan. Yang penting gimana cara kita belajar dari kesalahan itu dan kita improve. Yang pertama. Terus coba temukan mentor yang sesuai biar kita lebih terarah. Karena kalau misalkan yang kayak tadi sempat aku ceritain, di awal kan aku nggak ada mentor gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa nemu mentor dan bisa mengarahkan, wah itu bakal lebih cepat banget tuh speed untuk naiknya gitu kan, speed untuk belajarnya dan sebagainya. Selain tadi mentor, kita juga bisa masuk ke komunitas. Again yang tadi sempat kita bahas gitu ya, komunitas ini sangat penting buat kita
cepat kita bisa melihat di luar sana itu ada kesempatan apa aja sih gitu. Potensinya tuh banyak banget karir di bidang teknologi. Mungkin kalau misalkan kita belum join, kita taunya mungkin oh iya di posisi ini, oh posisi ini kalau setelah lulus gitu ya. Tapi ternyata di luar sana banyak loh posisi lain yang emang mungkin lebih sesuai juga dengan capacity kita, capability kita, kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang komunitas ataupun program, sebaiknya ayo kita join ke ISAKA gitu ya. Again, ayo jadi member ISAKA Indonesia Chapter, kemudian nanti ikutan program buat mensukseskan Silistek di Indonesia. Karena again ini program baru, ayo kita bareng-bareng biar ningkatin capacity dan ningkatin jumlah Sri Kandi di Indonesia yang jadi pemimpin. Yeay. Oke, rasanya cukup obrolan kita. Teman-teman yang mau join, silahkan nanti bisa hubungi. Link di bawah ini, oh enggak? Link di bawah ini. Bisa hubungi ISAKA Indonesia Chapter atau bisa add Mbak Ika ke LinkedIn-nya ya. Boleh. Oke, kalau mau nanya-nanya, silahkan banget gitu ya. Dan semoga apa yang di-share tadi bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya juga lebih semangat lagi ya untuk berkembang di dunia teknologi. Gitu, kami mendukung, kami menyemangati. Bisa. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you.